Di video kali ini kita akan membahas tentang profesi yang lagi ngetren di kalangan startup, yaitu DevSecOps. Oh ya, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang istilah hacker baik atau dalam bahasa Jawanya yaitu white hacker. Bagi kalian yang tertarik bisa nonton dari rekomendasi di atas. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas apa itu DevSecOps. Sebelum melangkah lebih jauh, ada sedikit disclaimer buat kalian, para penonton. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang DevSecOps sesederhana mungkin biar kalian yang awam itu paham. Bagi yang udah senior, mohon pengertiannya. Dan kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ingin melakukan koreksi, tulis aja nih di kolom komentar. Jadi buat kalian yang tidak tahu, di dunia startup ada banyak profesi yang berkecimpung di dalamnya, seperti product designer, software engineer, quality assurance, dan seterusnya lah. Nah, mereka ini bekerja sama secara paralel membangun perangkat lunak seperti aplikasi Gojek, Traveloka, Shopee, Tiket.com, dan lain sebagainya. Nah, sistem kerja mereka disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle kalau disingkat gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi lingkaran siklus pengembangan perangkat lunak. Inti dari SDLC yaitu software akan dikembangkan secara terus-menerus dan tidak konstan. Misalnya nih, saat software membutuhkan fitur baru, maka akan dilempar ke product designer. Product designer akan memproses dan hasilnya yaitu berupa tampilan yang sudah diperbarui cuy. Dari tampilan tersebut maka akan dilanjutkan ke dalam bentuk program oleh software engineer. Saat software selesai oleh software engineer maka akan dites oleh QA atau quality assurance untuk memastikan apakah ada bug atau tidak. Nah, kalau lolos maka akan diunggah di server utama atau bahasa kerennya deploy ke production. Bagi kalian yang udah pernah kerja di startup pasti sering denger tuh istilah deploy ke production, ya nggak? Dalam alur SDLC tadi, security engineer akan diposisikan berada di setiap tahapan proses cuy. Nah, ini nih masalahnya. Dalam perusahaan startup, jumlah software engineer itu nggak bulat. Maksud saya nggak ngotak. Bisa ratusan, bisa juga ribuan. Sedangkan jumlah security engineer ada berapa coba? Hanya puluhan cuy. Anjay. Coba bayangkan jika ratusan fitur dikerjakan secara bersamaan, sedangkan jumlah security engineer-nya aja sedikit dan mengerjakannya dengan cara tradisional. Apakah yang akan terjadi? Yap, benar. Kalau nggak tipes, ya resign. Wajar dong, kan security engineer juga manusia biasa yang hanya memiliki dua tangan dan satu otak tentu nggak akan kuat. Nah, karena masalah tadi itu maka diperlukan sebuah gebrakan. Gebrakan yang membuat peradaban manusia satu langkah di depan yaitu automation atau continuous security. Intinya yaitu sebuah program otomatis yang bisa membantu security engineer untuk memastikan desain keamanan yang memenuhi standar secara cepat dan efektif. Nah, DevSecOps inilah yang mengimplementasikan proses security by design secara berkelanjutan, tentunya dengan bantuan tools. Sampai di sini, semoga kalian paham ya. Penjelasan saya ini masih berupa kulitnya cuy. Ada banyak prinsip-prinsip mendalam tentang DevSecOps. Tapi kalau teman-teman pengen penjelasan yang lebih dalam lagi, request aja nih di kolom komentar. Nah, sekarang apa saja sih hal teknis yang harus dipelajari oleh teman-teman kalau ingin menjadi DevSecOps? Yang pertama, mempelajari prinsip DevSecOps. Karena apa? Karena sebelum kita loncat ke DevSecOps, itu kita harus tahu betul apa yang disebut dengan DevOps dan mungkin responsibility mereka ya. Nah, yang kedua nih, memahami benefit dari DevOps itu sendiri agar dari 1 dan 2 ini teman-teman bisa tahu seluk-beluk tentang DevOps dulu nih, baru loncat ke DevSecOps.
Nah, yang ketiga nih, perlu mendalami continuous delivery dan konsep pipeline. Toolnya banyak, ada Drone CI, ada Circle CI, ada GitHub Action, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat nih, belajar Git, Docker, Kubernetes, dan Ansible. Yang kelima, belajar SDLC dan SSDLC. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang SDLC. Bedanya sama SSDLC, ya security disisipin nih di semua tahapan proses. Yang keenam, memahami framework atau standar keamanan seperti CIS atau DSOMM. Sebenarnya masih banyak standar lain cuy, tapi setidaknya kalian udah paham dulu nih dua standar itu. Yang ketujuh, belajar infrastruktur as code dengan bantuan tools seperti Terraform, Terragram, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, belajar compliance as code dengan bantuan tool seperti Inspect, NJSScan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan nih, kita harus belajar tentang vulnerability management dengan tool-tool seperti Snyk, Checkoff, dan lainnya. Nah, yang ke-10, sisanya belajar security engineering. Gimana? Udah mau muntah belum? Saya rasa video ini sudah cukup sebagai perkenalan apa itu DevSecOps dan mengapa dibutuhkan. Harapannya nih akan menjadi alasan teman-teman untuk belajar lebih dalam tentang DevSecOps dengan subscribe channel Parto Team. Hehehe.